Shalom, salam sejahtera. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Nah, saudaraku, firman Allah yang kita akan dengarkan ceritanya masih berada di dalam kitab Imamat. Nah, saat ini cerita yang kita akan dengarkan sudah berada di kitab Imamat pasal 13. Nah, di pertemuan kita yang lalu, kita telah mendengarkan cerita di pasal 12. Nah, di pasal 12 itu diceritakan bagaimana tentang seorang perempuan atau seorang wanita atau ibu apabila dia habis melahirkan anaknya. Jadi bagaimana keadaan ibu di saat dia sudah selesai melahirkan anaknya. Nah, itulah yang kita sudah dengarkan ceritanya di pasal 12 yang lalu. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kembali kelanjutan cerita dari kitab Imamat ini di pasal 13. Nah, apakah judul daripada pasal 13 ini? Judulnya adalah penyakit kusta. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana apabila seseorang menderita penyakit kusta, apa yang harus mereka lakukan. Nah, saya akan membacakan dari ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Nah, jadi jelas pada zaman bangsa Israel ini tidak ada dokter ya, saudaraku. Jadi Tuhan Allah langsung ya yang menjadi dokter bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, apabila dikatakan Musa dan Harun melihat ada seseorang yang pada kulit badannya itu ada bengkak atau bintil-bintil atau panu, dan itu mungkin bisa menjadi penyakit, yaitu penyakit kusta pada kulitnya, maka dikatakan orang tersebut harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anak imam-imam itu. Nah, selanjutnya, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Nah, jadi kalau sekiranya orang yang tadi mempunyai ada bengkak di kulitnya atau bintil-bintil dan panu dan dibawa kepada imam dan imam memeriksa, dikatakan kemudian di tengah-tengah dari penyakit kulit itu dikatakan tumbuh bulu dan sudah berubah menjadi putih, maka penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Nah, kalau itu sudah dinyatakan penyakit kusta, maka orang itu dinyatakan najis oleh imam. Nah, selanjutnya di ayat 4. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panu putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Nah, tetapi dikatakan apabila di kulitnya itu yang ada panu hanya kelihatan putih
dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulitnya, dan juga tidak kelihatan bulunya atau berubah bulunya ya menjadi putih, maka dikatakan imam harus mengurung orang itu 7 hari ya. 7 hari orang itu harus diasingkan, atau istilah sekarang dikarantina ya, diisolasi ya. Nah, kemudian ayat 5. Pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Jadi jikalau itu yang tadi imam lihat panunya itu tidak lebih dalam lagi dan bulunya tidak berubah warnanya, maka dia dikatakan, dan itu tidak meluas ke kulit yang lain, itu dia harus dikurung lagi ya. Jadi dilihat lagi perkembangannya selama 7 hari lagi atau 1 minggu. Nah, selanjutnya, kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Nah, namun dikatakan kalau imam lagi periksa untuk kedua kalinya dan panu itu hilang atau menjadi pudar, dikatakan kemudian tidak meluas pada kulit yang lain, tentunya orang itu dinyatakan tahir ya. Nah, kemudian orang itu harus mencuci pakaiannya atau tentunya membersihkan dirinya kembali ya. Nah, selanjutnya, tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Nah, namun dikatakan kalau panu atau bintil-bintil itu meluas, orang itu harus diperiksa lagi oleh imam. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Nah, dan apabila dikatakan tadi bintil-bintil itu meluas atau panu itu meluas, maka orang itu dinyatakan najis atau dia sudah berpenyakit kusta. Selanjutnya ayat 9. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Jadi kalau dia sudah najis enggak dikurung lagi ya. Dan ayat 12. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir, memang ia tahir. Nah, kemudian ayat 18. Apabila pada kulit seseorang ada bara yang telah sembuh, tetapi di tempat bara itu timbul bengkak yang putih atau panu yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam.
Kalau menurut pemeriksaannya panu itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kustalah yang timbul di dalam bara itu. Tetapi jikalau panu itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya, ia tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau panu itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas bara, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panu yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panu itu. Bila ternyata bulu pada panu itu berubah menjadi putih dan panu itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panu itu bulu yang putih dan panu itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panu itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur, dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Nah, saudaraku, di sini kita melihat ya betapa telitinya Tuhan Allah itu memerintahkan kepada imam-imam atau Harun pada saat itu untuk memeriksa akan bangsa Israel ya. Jadi ternyata apabila seseorang menjadi kusta itu banyak tanda-tandanya ya. Jadi imam harus memang benar-benar memeriksa mereka dengan teliti. Jadi kalau kita lihat di sini luar biasa akan kasih Tuhan ya kepada umat-umatnya, sehingga Tuhan menginginkan agar umatnya itu memang benar-benar mempunyai kesehatan ya, atau badannya benar-benar sehat dan kesehatannya terjamin ya, walaupun mereka berjalan di padang gurun saat itu tentunya. Nah, kita lanjutkan di ayat 29. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, nah ini lagi tentang penyakit di kepala ya, di kepala dan di janggut ya. Nah, orang-orang dulu tentunya mempunyai janggut-janggut yang panjang ya. Jadi mungkin kalau kurang bersih ya pasti timbul penyakit ya di janggut itu. Nah, bukan main, sampai di penyakit di janggut pun Tuhan Allah perhatikan ya kesehatan mereka. Ayat 30. Imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Wah, jadi kusta ini dari kepala ya, dan janggut juga bisa dihinggapi semuanya ya oleh penyakit kudis ini ya, yang mengakibatkan kusta. Nah, kemudian dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya,
dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus mencukur. Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Nah, jadi kalau sudah ada ketahuan oleh imam bahwa itu adalah penyakit kudis yang akan mengakibatkan penyakit kusta, maka dikatakan janggutnya yang sekitar ada kudis itu harus dicukur ya. Nah, kemudian ayat 33, maka orang itu harus mencukur, hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Kemudian pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah ia dinyatakan tahir dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir. Nah, kemudian ayat 28. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panu-panu, yakni panu-panu yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panu-panu pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Nah, jadi luar biasa saudaraku ya. Jadi ada penyakit kusta ya, pemeriksaan tentang penyakit kusta, ada pemeriksaan tentang penyakit kudis, dan ada pemeriksaan tentang penyakit kurap ya. Nah, ini untuk penyakit kulit ya, semuanya ini. Nah, ayat 40. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah ia. Maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih, kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Ayat 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis, memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Nah, jadi kasihan ya kalau sudah memang benar-benar dinyatakan dia sudah teridap penyakit kusta, maka dikatakan dia tidak boleh tinggal di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel ya. Jadi dia harus di luar ya. Jadi diasingkan tentunya ya, jauh dari keluarganya. Tidak boleh dekat dengan orang-orang yang lain, nanti tertular tentunya ya. Dikatakan dia harus berpakaian yang cabik-cabik, kemudian rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya dan dia berseru-seru ya, dikatakan najis, najis. Nah, tentunya supaya orang, misalkan orang yang dekat dengan dia bisa ketahui ya bahwa orang ini najis. Jadi orang tidak boleh dekat dengan dia. Nah, sangat kasihan ya. Nah, kemudian kita lihat di ayat 47. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit,
Kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksakan oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Jadi kusta itu bukan hanya pada manusia ya, tetapi juga dikatakan pada pakaian ya, pakaian kulit ya. Nah, kita baca selanjutnya ayat 52. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu. Lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najisnya. Nah, jadi saudaraku, kita melihat di sini betapa Tuhan ini sangat teliti ya, sangat teliti untuk supaya umatnya ini tetap sehat ya. Sekali lagi, jadi bagaimana Tuhan memberikan Harun dan Musa ini, teristimewa Harun ya sebagai imam dan juga anak-anaknya untuk memperhatikan bangsa Israel saat itu tentang tentunya kesehatan mereka, tentang penyakit-penyakit yang mungkin timbul di antara bangsa Israel saat itu ya. Jadi Tuhan tidak membiarkan umatnya, saudaraku. Tuhan selalu ada untuk memperhatikan umatnya ya. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi ya umat-umatnya yang dia sudah pilih. Nah, saudaraku, kita harus bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Allah yang sangat mencintai kita semuanya. Nah, saudaraku, cerita dari Imamat pasal 13 ini memang ayatnya cukup panjang, tetapi khusus menceritakan bagaimana apabila bangsa Israel itu ada yang menderita penyakit ya. Jadi pasal 13 ini hanya menceritakan tentang hal tersebut. Nah, saudaraku, dimanapun saja Anda berada, kalau saudaraku ingin lagi untuk mengetahui atau mengulangi akan cerita ini, bisa saudaraku baca sendiri atau mengulang untuk mendengarkan video saya ini. Nah, biarlah firman Allah ini bisa bermanfaat bagi saya dan saudaraku. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan cerita dari dalam buku Alkitab. God bless you. Bye.